Aduh, anjing. Kalau lagi panas begini capek, minum yang manis-manis seger banget ini, Bang. Jus sih, Bim. Tapi kalau kemanisan nggak oke juga, Bim. Soalnya gue udah manis ya. Gue pengen muntah jadi. Berlebihan soalnya. Gue apa? Giung gue anjing. Mual. Karena berlebihan, suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Tidak baik. Gini, track record nyokap diabetes. Iya. Baru almarhum kemarin diabetes. Gitu. Ya kan, gue almarhum nyokap gue juga diabetes. ada track record kan. Iya. Gitu. Tapi emang diabetes tuh bahaya banget sih, Bang. Soalnya di 2019 saya kemarin kan pas gue lihat tuh, menurut datanya ya, itu di 2019 sekitar 57, berapa kematian per 100.000 orang. Ya kan? Misalnya lu bayangin itu baru 100.000. Kalau misalnya 200.000 aja berarti udah ada 120 orang yang meninggal gara-gara diabetes. Itu baru segitu kan. Belum kalau misalnya digabungin sama satu Indonesia gitu. Sama satu Indonesia, buset, itu banyak banget pasti kan yang meninggal gara-gara diabetes. Sebenarnya gak cuma diabetes yang bahaya. Akibat rokok juga bahaya tuh, Bang. Di 2024 itu ada sekitar 400 ribuan lah kematiannya akibat rokok. Teman sama-sama bahaya lah. Cuman lu tahu nggak apa yang aneh dari data yang tadi gue sebut itu? Iya, kan rokok bahaya. Nih, gue kasih berdasarkan logika ya, Mas. Rokok bahaya. Dia ada ininya, ada di Cinta. rokok tuh ada tanda bahayanya gitu, Ya, ada tanda sinyal bahayanya. Betul. Gitu kalau di cover rokok. Tapi kalau di gula, kenapa nggak ada gitu? Nah itu Di gula atau di minuman-minuman yang konteksnya ada kadar gulanya, harusnya dikasih tempel tuh. Nih jempol lo putus nih kalau kebanyakan minum. Lu sama kayak ini, lu tahu kenapa logo nggak ada kakinya? Diabetes. Oh itu ya maksudnya. Anjir, cuman gak versi serem, versi lucu. Iya bener juga lagi. Mengingatkan. Iya ya. Kalau lu kebanyakan minum gue, begini jadinya. Anjir. Bulat, gak punya kaki. Gak kepikiran gue ini. Nah itu emang sebenarnya gue juga sempat bertanya-tanya gitu kan, kenapa di rokok tuh ada tulisan rokok membunuhmu, terus lu dikasih gambar-gambar gore, tapi di produk-produk yang mengandung gula tinggi itu tidak ada gitu kan. Itu sebenarnya kalau mau kita bahas agak panjang nih sejarahnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya gue tanya nih, kalau di produk minuman misal tertera per 200 mililiter itu ada 15 gram gula. Menurut lu dikit apa banyak? Lumayan kan, tapi lu nggak tahu kan 15 gram gula itu sebenarnya seberapa gitu kan. Itu tuh kalau 15 gram gula, gram apa miligram sih? Gram dia gram. 15 gram gula itu sama aja kayak lu nuangin 1 sendok makan lebih, sekitar segitulah kira-kira. 1,5 sendok lah ya. Ya mungkin sekitar segitulah. 1 sendok makan kan gede banget. Sendok makan. Lu bayangin minuman misal cuma 200 mili, gulanya 1 sendok makan. Banyak kan? Iya. Kenapa bisa gitu ya? Kan gini, produksi minuman aja kan dia pasti produksi massal gitu, gede-gedean. Kenapa bisa gitu? Ini sih gue nebak-nebak aja ya. Soalnya kan kenapa informasi ini dibuat seribet mungkin ya supaya biar orang-orang pada nggak tahu gitu kan. Pertama, kalau lu buat informasinya tuh berdasarkan berapa sendok makan, orang jadi ngeri gitu. Makanya dibuat seribet dan sekecil mungkin tulisannya. Kan informasi gizi di kemasan minuman atau makan itu kan kecil-kecil. Anjing, gue baru kepikiran lagi ya juga ya. Iya kan? Kecil-kecil. Ada nggak sih yang baca? Gue pertanyaan. Udah tahu, kita kan malas banget baca ya, orang-orang kita. Jangan kan tulisan yang sekecil-kecil itu, tulisan di spanduk tuh gede banget, jangan buang sampah sembarangan. Tetap aja ada yang buang di situ. Itu tuh sengaja, anjay. Jadi suzon gue. Lebih ke bodo amat sih ya. Iya, orang udah malas baca, udah gitu ditulisnya kan kita nggak tahu nih
yang gula tuh yang mana kan, ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa, ada perkosa, ada perkosa, ada perkosa, ada perkosa, ada perkosa. Ada banyak gitu, dibikin ribet lah intinya biar kita nggak tahu kalau gulanya itu segimana banyaknya. Misalnya tadi 15 gram, kayaknya sih sedikit ya. Maksudnya kayaknya emang dikit gitu. Iya, cuman ya banyak. Bisa ngaruh ke apa sih, ngerusak glukosa di badan gitu. Maksudnya apa sih? Memang Ya, kita butuh gula, butuh. kita butuh glukosa, tapi nggak banyak. Iya, Ya soalnya nggak kan sih? nanti yang diserang adalah, setahu gua, pankreas lo itu kan ngasilin insulin ya. Insulin itu kan buat buat melawan si gula di aliran darah. Nah, ketika si insulinnya udah kewalahan, let's say lu makan gula 15 gram. Insulin lu yang keluar tuh misalnya cuman 7 gram. Berarti kan masih defisit banyak tuh kan. Oh, Masih banyak kan. Nah, oke, itu oke. nanti ginjal lu yang bakal kerja keras. Makanya gue juga baru sadar kenapa diabetes itu berpengaruh ke gagal ginjal seringnya kan. Itu karena ginjal lu bekerja lebih ekstra buat ngolah si gula ini, dikeluarin lagi yang udah nggak dibutuhin dalam bentuk urin. Makanya orang diabetes sering kencing kayak gitu. Nah, cuman kan misalnya lu kasih informasi kayak produk ini dalam 200 ml mengandung 4 sendok makan gula. Itu kan jadi serem. Ya kan? Itu nanti Nggak laku. bener. Masalahnya di sales. Iya. Jadi Kalau kurang saya dibilang laku. sendok makan, 4 sendok makan, anjir, gue 4 sendok makan nasi aja udah kenyang gitu. Iya. Itu ngaruh banget di sales. Pasti sales bakal turun kayak gitu. Berarti memang harus ada, misalnya gini, harus ada informasi yang tegas, jelas gitu, dan kompleks nih bahwa di kemasan ini bukan tegas sih, lebih ke apa ya, maksudnya Ya, orang-orang harus paham juga kebutuhan apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Itu sebenarnya udah dari lama ya, Kemenkes itu ngusulin ke pemerintah supaya ngebuat yang namanya NutriGrade. Kayak gitu. Jadi si NutriGrade ini nantinya kayak di kemasan tuh ada grade A, B, C, D, E, dari yang mulai lebih sehat sampai yang kurang sehat gitu. Misalnya grade A ini yang sehat kayak air mineral gitu kan, dia kan 0% gula gitu kan. Nah, si NutriGrade ini nanti harusnya berdasarkan dihitungnya tuh berdasarkan kandungan gula sama lemak jenuh. Karena dua ini kan sama-sama berbahaya nih. Kalau si gula bikin diabetes, si lemak jenuh bikin penyakit jantung koroner. Berarti serem banget ya kalau ngaruhnya itu bisa ke jantung, jadi kompilasi ya jadinya. Komplikasi dong. Kompilasi apa ya? Album musik, iya anjir. Komplikasi. Iya, kalau album kompilasi ya oke. Komplikasi jadinya bisa ke jantung, bisa ke pankreas, Ya, itu ke kan ginjal, dari si lemak penyakit jenuhnya dalam tuh. ke jantung gitu kan. Nah, sebenarnya di tahun 65-an dulu tuh sempat ada jurnal di Amerika yang nerbitin bahayanya si lemak jenuh. Ini kita bahas yang lemak jenuh dulu nih. Bahayanya lemak jenuh untuk pengaruhnya untuk jantung koroner. Tapi setelah diselidiki ternyata yang membiayai adalah perusahaan-perusahaan yang produk ya mengandung gula. Yang ngedanain pembuatan atau penelitian ini Iya, perusahaan itu. perusahaan yang produknya mengandung gula, Respect. gula tinggi. Dia memproduksi mendanai jurnal penelitian tentang lemak jenuh berpengaruh ke jantung koroner. Nah, Wow. sebaliknya ada juga jurnal yang nyebutin kalau gula ini ngaruh juga ke jantung koroner, yang mendanai produk-produk yang punya lemak jenuhnya tinggi. Jadi kayak gue bingung juga sih bisa dibilang jurnalnya ini valid atau enggak, soalnya kan by request kan dia. Takutnya tidak valid untuk hanya menjatuhkan kompetitor saja gitu loh. Oh, konteksnya bisnis. Iya, konteksnya bisnis untuk menjatuhkan kompetitor. Tapi menurut gue masih make sense karena persaingan industri gitu. Iya. Maksud gue masih dalam ranah
Ya era sekarang kan udah nggak lagi ngejelekin, wah jangan ke situ, di situ barangnya barang lama gitu, udah nggak era kayak gitu. Tapi sekarang eranya udah mulai makin cerdas, ngerusak lewat apa namanya, informasi, ngejelekin lewat media, lewat jurnal tadi yang kita sebutkan jurnal, ya kan, perang bisnisnya lewat jurnal. Bagi orang-orang yang berpikir, orang berpendidikan pasti ngebaca jurnal. Tapi kalau bagi orang-orang yang menengah nih, maksudnya konteksnya cuma baca atau nonton berita aja, iya kayak kita nih nonton berita by Google, gitu, googling aja ya kasih. Maksudnya yang kulit aja. Mungkin kalau bagi peneliti atau orang-orang berpendidikan yang konteksnya meneliti, dia nyari di jurnal gitu. Dia nemu fakta menurut dia ya, itu fakta dan data gitu. Ya itu kan makanya sebenarnya kan produk lu mau apa glukosa kayak lu mau lemak jenuh, nikotin, sebenarnya kan kalau kebanyakan itu kan emang nggak baik pada dasarnya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nggak baik. Memang ya karena nggak adiktif kali ya, atau nggak apa ya, candu apa atau tuh? gimana sih? Apa? Si gula gitu. Weh, coba bilang gula tuh bikin adiktif juga, Bang. Oh iya. Jadi pernah ada penelitiannya waktu itu, gue lupa tahun berapa, intinya dia ini memaparkan tikus uji coba gitu dengan produk dengan gula lah intinya. Kan selama ini kan mungkin kalau tikus kita makan keju. Nggak ada gulanya keju, setahu gue. Ada gulanya nggak sih? Ada dong. Ada glukosanya. Keju, susu masih ada. Ya cuman kan yang alami kan. Iya betul. Kayak keju, susu, biji-bijian itu kan tetap ada glukosanya, cuman yang alami. Nah ini dipaparkan dengan gula yang pure gula gitu. Oh permen gitu. Ya mungkin permen atau apa. Nah ada kecenderungan si tikus yang dipaparkan gula ini kayak setelah tidak dikasih gula dia ini menunjukkan indikasi kayak gelisah gitu loh. Gelisah terus kayak orang 5 jam gak kena rokok lah misalnya gitu. Oh, suges. Iya. Kayak wah anjir kayak ada yang kurang nih mulut gue gitu. Nah, begitu ketika dikasih gula dengan dosis yang sama, ternyata tikus ini kayak masih gelisah. Akhirnya dosisnya dilebihin, baru tikus ini bisa tenang gitu. Jadi kan dia udah menunjukkan adiktif yang bertingkat gitu, kecanduannya udah bertingkat gitu kan. Lu kalau menurut logika gue ya, si gula ini kan katanya ketika lu konsumsi dia bakal sampai ke otak dan otak meresponnya dengan cara ngelepasin dopamin. Oh, si zat ini sama kayak beberapa zat adiktif yang lain ya. Ngeluarin dopamin. Nah mungkin kalau ketika nextnya lu udah lama nggak dikasih gula, begitu lu makan gula dengan dosis yang sama, otak masih ngerespon nih, kurang nih buat ngasilin dopamin, butuh yang lebih nih. Gitu kayaknya sih, kalau kata gue. Masuk akal sih, kalau dari penjelasan yang lo kasih ke gue tentang gula itu berbahaya, terus sama rokok juga pun berbahaya, masuk akal, make sense gitu maksud gue. Dan itu ngaruh juga ke beberapa perusahaan kalau seandainya dia ngebuka tentang informasi bahwa gula itu berbahaya. Benar. Ya kan kita tahu lah beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini salah satunya gitu, dan itu pasti pakai glukosa yang banyak, gula yang banyak gitu. Betul. Entah itu perusahaan minuman, makanan, ya cemilan lah ya, itu pasti gitu. Ya itu pasti bakal orang jadi lebih aware dan kayak mikir 2 kali lah untuk beli produk itu. Pastinya. Ya emang sebenarnya nggak apa-apa sih lu konsumsi gula asal jangan berlebihan aja. Mungkin kalau lu mau agak berlebihan ya lu banding sama olahraga gitu kan. Bisa aja. Harus didampingi, balance. Sama olahraga. Nggak boleh berlebihan. Intinya gitu sih. Kalau kata gue ya, intinya. Jadi ya memang pinter-pinter nganu. Emang kalau nganu harus pinter. Ya seimbang kalau bahasa orang Cina yin sama yangnya gitu. Betul. Enak juga nih. Seger Bim? Enak. Seger ya? Enak. Nggak pahit, nggak manis.